Saudara, video saya kali ini akan memberikan komentar terhadap dua orang apologet yang mengatakan dirinya adalah pendebat yang sangat luar biasa, pendebat hebat, tak tertandingi, dan para teolog-teolog mulai dari sarjana sampai doktoral bertekuk lutut di hadapan mereka. Statement-statement yang mereka berikan tidak bisa dijawab oleh orang-orang Kristen. Nah, itulah pernyataan dari mereka sendiri. Mereka sering berkata juga bahwa mereka adalah seorang pendeta, seorang evangelis. Mereka adalah ahli Ibrani, ahli Yunani, ahli sejarah gereja. Mereka mengerti tentang teologi kekristenan. Jadi tidak heran jika pengetahuan mereka itu seringkali mereka gunakan sebagai bahan jualan di dalam YouTube supaya mereka mendapat viewers yang banyak, supaya mereka mendapat atau meraup keuntungan yang hebat. Namun seperti yang sudah judul yang saya berikan, bahwa mereka ini adalah pendebat yang hebat, pendebat yang sangat luar biasa, tapi itu semua bohong. Kenapa saya berkata demikian? Karena faktanya tidak seperti apa yang saya ketahui, bahkan nilai beberapa waktu yang lalu saya menonton channel mereka, dan saya melihat bahwa sebenarnya bukan karena mereka memiliki pengetahuan yang tinggi, bukan karena mereka memiliki wawasan yang luas, tetapi karena mulut mereka terlalu besar, karena mulut mereka tidak pernah berhenti ngomong ketika berdebat, bahkan mereka tidak memberikan kesempatan kepada orang-orang yang berdebat dengan mereka. Seolah-olah mereka terus menyerang, bahkan ketika dipertanyakan apa yang mereka imani, seringkali mereka sering ngeles, beralih ke pertanyaan lain, dan seolah-olah mereka tidak berfokus pada apa yang sedang dibahas. Nah, kedua yang saya mau katakan kepada kita, dua orang yang saya maksudkan di sini, mereka sering menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kuno banget. Kenapa saya berkata demikian? Karena pertanyaan-pertanyaan itu sudah pernah ditanyakan puluhan bahkan ribuan tahun yang lalu. Misalnya, Yesus itu bukan Tuhan. Oh, itu sudah diperdebatkan pada abad-abad pertama. Itu sudah ada banyak orang yang mempertanyakan apakah Yesus ini Tuhan atau tidak. Terus seolah-olah ketika diangkat pada abad ke-21 ini, orang berkata, oh ini adalah isu yang baru. Ini adalah pertanyaan yang baru. Seolah-olah ini berlian yang baru ditemukan di dasar laut, dan orang melihatnya sangat terkagum dan terheran-heran. Wow, ini orang yang sangat luar biasa, jenius, orang yang pintar. Nah, tapi sebenarnya semua itu adalah kebohongan. Kalau saya lihat, mereka itu tidak cukup memiliki dasar-dasar untuk berdialog dengan orang Kristen. Kenapa? Karena mereka tidak mumpuni untuk menyentuh atau menandingi pikiran-pikiran dari para apologet Kristen. Karena mereka hanya didasari pada pertanyaan-pertanyaan yang sudah dipertanyakan pada zaman dahulu, tapi mereka tidak memiliki pengetahuan yang memadai yang bisa mempertajam apa yang mereka pertanyakan untuk menyerang iman kekristenan. Jadi tidak heran beberapa apologet Kristen pada akhirnya nanti ketika pertanyaan itu datang, mereka tersenyum dan tertawa. Kenapa? Karena sudah pernah dipertanyakan dan jawabannya itu saja. Jadi saudara, ketika Anda ingin menjadi seorang apologet, seorang yang mempertahankan iman, seorang yang ingin berdebat dengan orang-orang non-Kristen, pelajari sejarah, pelajari pertanyaan-pertanyaan yang sering dilontarkan, pasti mereka akan berputar-putar di situ saja. Contohnya seperti yang sudah saya katakan, apakah Yesus Tuhan? Apakah Allah itu tiga? Nah, Muhammad tertulis di dalam Alkitab, sudah dinubuatkan di dalam Alkitab. Nah, itu banyak sekali perdebatan-perdebatan dan pertanyaan-pertanyaan itu saja yang akan muncul di dalam dialog maupun forum-forum akademisi lintas agama. Jadi saudara, tidak perlu takut ketika berhadapan dengan orang-orang seperti demikian. Kenapa? Karena pertanyaan mereka sudah ada jawabannya. Saudara tinggal belajar saja di buku atau tonton di channel-channel YouTube. Misalnya saya rekomendasi ya, Pak Muri Walianto Matalu, Pak Deki Ngadas dengan nama channel Verbum Veritatis, Pak
uh, Bapak Dr. Pangeran Manurung dengan Culture Bible Study, dan beberapa kawan-kawan lainnya seperti Pak Esra Soru dan Pak Bambang Nursena. Itu sudah banyak menyajikan kepada kita bagaimana kita harus membangun fondasi iman kita itu di atas kebenaran firman Tuhan. Jadi saudara, ketika kita memutuskan untuk menjadi seorang Kristen, kita tidak hanya dituntut untuk percaya kepada Kristus Tuhan sebagai juru selamat kita, tetapi kita dituntut juga untuk bisa mempertahankan dan menjelaskan iman kita kepada setiap orang yang meminta pertanggungjawaban. Ketika Anda bisa melakukan kedua hal ini, maka Anda bukan hanya sebagai orang Kristen yang mengedepankan iman tanpa pengetahuan, tanpa akal budi. Karena firman Tuhan berkata kepada kita bahwa kita harus mengasihi Tuhan Allah kita itu dengan segenap hati kita. Benar, kita harus mengasihi Tuhan itu tanpa meragukannya. Tetapi Tuhan berkata bahwa kasihilah Tuhan Allahmu itu dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu. Jadi apa? Iman kita bisa jelaskan, kita bisa menguraikannya. Dengan apa kita bisa menguraikannya? Dengan pengalaman-pengalaman kita bersama dengan Tuhan, pengalaman-pengalaman orang-orang Kristen awal, bahkan pengalaman dari para tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang sudah terlentang dengan bebas kita temukan di dalam kitab suci kita. Kiranya video saya ini dapat menguatkan kita semuanya supaya kita tetap teguh di dalam Kristus. Amin.